Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munawar, NPM 21125543 dari mahasiswa IAID Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Lokal E dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Baiklah, sebelum kita memasuki materi yang akan saya jelaskan, kalian pasti tahu kan, ada 4 keterampilan dalam berbahasa. Yang pertama, keterampilan dalam berbicara. Yang kedua, keterampilan dalam menyimak. Yang ketiga, keterampilan dalam membaca. Dan yang keempat, keterampilan dalam menulis. Di video kali ini, di antara 4 keterampilan berbahasa tadi, saya akan membahas 2 keterampilan, yaitu keterampilan dalam membaca dan berbicara. Nah, sebelum kita memasuki keterampilan yang pertama yang saya jelaskan tentang keterampilan dalam membaca, jangan lupa like dan subscribe video saya ini. Terima kasih. Keterampilan membaca. Apa sih itu keterampilan membaca? Kalian pasti ingin tahu kan, apa itu keterampilan membaca? Baiklah, keterampilan membaca itu sesuatu yang berbeda dari bisa membaca. Bisa dan terampil itu apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau bisa itu mudah dilakukan, sedangkan terampil itu belum tentu. Contohnya, apakah orang Indonesia itu bisa membaca? Jawabnya rata-rata orang Indonesia itu bisa membaca. Namun jika kata-katanya itu diubah, apakah semua orang itu terampil dalam membaca? Jawabannya belum tentu. Mengapa belum tentu? Karena yang namanya terampil itu perlu keahlian khusus. Ada teknik yang harus dilakukan agar seseorang itu bisa terampil dalam membaca. Nah, misalnya kan terampil dalam membaca berita, itu kan beda dengan membaca buku biasa. Kemudian terampil membaca puisi, sama-sama beda tapi tekniknya digunakan itu berbeda. Nah, di sini saya akan mengkhususkan materi keterampilan membaca dan kegiatan membaca kritis. Ini diperlukan untuk para mahasiswa yang saat ini sedang melaksanakan perkuliahan. Membaca kritis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Bedanya dengan membaca biasa, kalau membaca biasa adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau rangkuman dari isi bacaan. Nah, berbeda kan antara membaca kritis dan membaca biasa. Jadi kritis itu bukan hanya membaca saja, namun perlu keahlian khusus dalam membaca. Nah, untuk mengetahui teknik yang digunakan untuk membaca kritis ini, saya akan menjelaskan sebuah teknik membaca yang disingkat atau dinamai dengan teknik SQ3R. Apa itu teknik SQ3R? Nah, silakan simak penjelasan berikut. Teknik membaca SQ3R merupakan singkatan dari yang pertama adalah read, R, yang kedua adalah reset, dan R yang keempat review. Jadi itu kepanjangan dari SQ3R. Kemudian apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan SQ3R? Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam teknik membaca SQ3R, yang pertama tadi adalah survei. Nah, apa yang dilakukan dalam survei? Misalnya, kita dihadapkan dengan suatu buah buku, yang mana satu buah buku ini harus kita baca secara kritis. Maka langkah yang pertama tadi adalah survei. Survei yang dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum bacaan yang kita baca atau buku yang akan kita baca dalam survei. Langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama adalah membaca judul bukunya. Mengapa perlu membaca judul? Karena biasanya judul ini merupakan tema atau edi dari keseluruhan dari buku. Biasanya judul buku berada di depan buku. Yang kedua, membaca pendahuluan. Jika pendahuluan terlalu panjang, maka baca paragraf yang awal saja. Mengapa pendahuluan perlu dibaca? Karena di dalam pendahuluan ada pendapat si penulis terkait buku tersebut, bertujuan untuk memancing orang lain untuk berpendapat lebih jauh, atau pemberitahuan untuk orang dewasa. Yang ketiga, membaca heading yang dicetak tebal, yaitu sub judul yang ada di dalam bacaan. Misalnya 1.1
Pengertian sintesis. Kemudian baca kalimat yang pertama di bawah heading. Ada punya kata kunci dalam setiap bacaan. Biasanya kata kuncinya ide pokoknya di awal kalimat atau di akhir kalimat. Baca kalimat yang di bawah heading atau yang tebal. Kemudian baca juga judul tiap peta. Misalnya di setiap buku ada memberikan peta atau bagam, atau misalnya gambar-gambar. Biasanya itu memiliki informasi penting yang harus kita baca untuk mengetahui gambaran secara umum. Kemudian baca pertanyaan-pertanyaan di akhir bab atau di akhir buku jika ada. Biasanya kan di buku-buku perkuliahan di setiap bab itu ada pertanyaan-pertanyaan. Baca saja. Biasanya pertanyaan itu akan memancing jawaban yang merupakan intisari dari bahan bacaan itu. Baiklah, setelah kita bisa melakukan langkah-langkah yang dijelaskan tadi, itu artinya kita sudah melakukan langkah yang pertama, yaitu survei. Baik, langkah yang kedua dalam SQ3R yaitu Q, question. Apa itu question? Artinya pada saat kita membaca itu lakukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Langkah mudahnya bagaimana? Langkah mudahnya ketika tadi kita menemukan heading-heading yang dicetak tebal. Nah, buatlah pertanyaan dari situ. Misalnya menggunakan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Ingat 5W 1H. Misalnya ada heading yang dicetak tebal yaitu pengertian kalimat efektif. Itu headingnya yang dicetak tebal dalam bacaan. Lalu buatlah pertanyaan dengan menambahkan kalimat bagaimana atau kalimat apa. Misalnya, apa pengertian kalimat efektif itu? Nah, mudah kan untuk membuat pertanyaan? Tinggal kalian tambah kalimat tanya saja. Kemudian setelah lakukan question, maka kita akan masuk pada langkah yang ketiga, yaitu read. Kegiatan membaca yang mana membacanya ini langsung dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilakukan. Jadi kegiatan membaca ini bukan hanya membaca secara keseluruhan atau membaca biasa saja, tetapi pada kegiatan membaca ini si pembaca itu mencari jawaban atas pertanyaan yang tadi ia lakukan. Maka pada kegiatan membaca dia berusaha mencari dan menemukan jawaban yang tadi dia tanyakan. Misalnya dia menemukan jawaban di paragraf kedua, maka dia langsung loncat membaca ke paragraf kedua. Jadi di sini juga dapat menghemat waktu karena kita hanya fokus pada apa saja yang ingin kita temukan. Itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah selanjutnya adalah riset. Nah, riset ini dilakukan ketika sudah selesai tadi membuat pertanyaan kemudian mencari jawaban. Nah, setelah selesai, misalnya dalam satu bab stop dalam artian si pembaca mengecek lagi apakah semua pertanyaan yang diajukan itu ada jawabannya di dalam bacaan tadi. Jika belum menemukan, maka kembali ke bagian awal. Setelah menemukan, lalu yang dilakukan si pembaca adalah mengetes daya ingat. Misalnya bukunya ditutup dulu untuk mengetes ingatan dia, apakah dia ingat ataukah ada yang lupa. Ini langkah yang dilakukan pada saat riset. Setelah selesai melakukan survei, question, read, riset, maka langkah yang terakhir itu adalah review. Yang mana review ini kegiatan mengembalikan bacaan kita yang dari awal tadi sampai akhir. Apakah sudah benar-benar dibaca dan ditemukan jawabannya? Baru setelah ini kita lakukan analisis untuk kritik terhadap isi yang kita baca. Setelah melakukan SQ3R, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah menganalisis isi bacaan yang sudah dibaca. Dalam kegiatan ini, pembaca diharapkan untuk bersikap tidak mudah percaya terhadap apa yang dituliskan oleh si penulis. Namun, hal-hal yang dapat dilakukan adalah mencari data-data atau fakta-fakta, sehingga dapat mengimbangi tulisan yang disajikan oleh penulis. Untuk itu, perlu juga kalian bersikap tidak mudah percaya atau skeptis terhadap informasi-informasi yang disajikan dalam bentuk bacaan atau tulisan. Apalagi seperti zaman sekarang ini, banyak sekali informasi-informasi yang tidak sesuai dengan faktanya atau sering dibilang hoax. Membaca kritis ini berkaitan dengan yang namanya sintesis. Apa sih itu sintesis? Sintesis ialah secara sederhana, misalnya kita dihadapkan dengan 3 buah buku yang berbeda, tetapi ketiga buku yang berbeda ini ada kesamaannya. Misalnya membahas sebuah pendapat atau persepsi. Ketiga buku
yang disajikan kepada kita ini kemudian kita baca. Nah, setelah kita baca, ternyata kita ini memiliki pendapat lain dari ketiga buku ini. Maka itu yang dinamakan sintesis. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan tentang membaca kritis dan sedikit tentang sintesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi keterampilan dalam berbicara. Keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara untuk keperluan seminar dan presentasi. Karena antara bisa dan terampil itu tentu berbeda. Jangan asal bicara. Semua orang pasti bisa berbicara. Kalau orang yang terampil berbicara memerlukan keahlian yang harus dilatih. 3 hal yang bisa meningkatkan kualitas keterampilan. 1. Kualitas diri. Menciptakan daya tarik dan aura dalam diri Anda. Aura ini bisa dikatakan inner beauty yang paling menarik dalam diri Anda. Pasti akan tampak berbeda dibandingkan orang yang tidak punya, atau tingkatkan kualitas diri Anda yang paling menarik. 2. Kualitas materi. Fokus pada pendengar. Kita jangan berbicara cuma hanya yang penting. Berbicara tetapi dengan cara memuaskan pendengar yang sebenarnya berbeda-beda tipe. Bedanya ada tipe pendengar visual atau orang yang memperhatikan apa yang terlihat seperti penampilan atau ada kesalahan pelafalan. Dan ada pula tipe pendengar yang logika atau memperhatikan data yang apa yang kita sampaikan, bisa mengoreksi kesalahan dalam penyampaian kita. Ada pula tipe pendengar emosional yang menggunakan perasaan dalam memahami apa yang ia dengarkan. Tipe pendengar imajinatif dalam mendengarkan dan membayangkan sesuatu yang barangkali tidak digunakan tipe yang lain. Kemudian ada juga tipe pendengar yang penting. Ia ketika mendengar dia bahagia, dia senang dalam mendengarkannya. Dengan cara penyampaian yang baik yang bisa memuaskan semua tipe pendengar ini. 3. Kualitas cara penyampaian. Kualitas bahasa dengan cara penyampaian yang baik. Juga tentang kepercayaan diri. Bangun dengan 3 cara. Yaitu 1. Persiapan. Bagi pembicara pemula sangat penting menguasai atau membaca materi yang akan ditampilkan, memahami dengan sebaik-baiknya, juga berlatih di depan cermin. Ia bisa dilakukan sebagai dasar persiapan. Orang yang mempunyai persiapan seperti memiliki modal akan mudah tinggal menyampaikannya saja. 2. Berpikir positif. Hilangkan pemikiran negatif. Ibaratnya kayak Nadia biasanya itu seperti mensugesti diri supaya bisa, dan tidak berpikir bahwa gagal atau tidak bisa. Aku bisa. Orang lain bisa, kenapa aku tidak bisa? Pasti bisa. Bisa. Tambah bisa, menjadi bisa, sampai terampil. Tunjukkan bahwa kita hebat, pede, terserah hasilnya bagaimana. 3. Performance. Ciptakan penampilan Anda ingin terlihat sebagai orang yang seperti apa. Jangan lupakan senyum 227 atau 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, dan lakukan selama 7 detik. Kontak mata juga jangan fokus kepada makalah atau PPT saja, karena kalau senyum maka kita akan rileks dan pendengar akan merasa senang. 4. Jadilah pribadi yang unik, karena orang yang unik biasanya lebih mudah untuk diingat orang lain. Menciptakan materi yang berkualitas memerlukan keahlian khusus. Ada kalanya materi itu menarik tapi tidak disampaikan dengan menarik atau sebaliknya. Perhatikan siapa yang akan menjadi pendengar kita. Harus disesuaikan pertemuan ke-12. Baiklah, sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.